Bagaimana balasan Allah terhadap dosa yang telah lalu dalam konteks sebab dan akibat? Apakah akan dihabiskan di dunia atau akan disisakan di akhirat nanti? Tentu kalau dia taubat, bersih, udah nggak ada. Karena kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, at-taubat tajubbu ma qablah. Ya, at-taubat tajubbu ma qablah. Jadi taubat itu membersihkan semua yang lalu-lalu. Jadi sudah tidak ada lagi, asal dia taubat insya Allah. Apabila kita dizalimi seseorang, dapatkah kita memohon percepatan balasan? Kan sudah saya jelasin tadi. Boleh saja, tapi lebih baik kalau kita minta diberikan hidayah. Jika terlambat bangun setelah matahari terbit, masih bisakah kita sholat subuh? Bisa, tapi dengan syarat bukan disengaja, bukan sengaja ya. Dalam arti kata gini, memang antum tidur kebablasan bangun, atau sempat terbangun cuma kayak orang tidak sadar tidur lagi, memang tidak bisa menguasain diri, maka itu tetap sholat. Tapi kalau ada orang emang dasarnya sudah dengar azan subuh, nggak mau sholat, gitu kan? Memang dia nggak mau sholat, ditunda sama, bukan ditunda, memang dia tidak mau sholat. Mungkin setelah terbit matahari di kantornya terus kemudian teman-temannya pada cerita semalam ada pengajian begini, terus dia sadar, oh iya berarti harus sholat ya. Nah, kalau dia mau sholat subuh lagi sudah nggak boleh karena dia sengaja tinggalin tadi. Kalau tidak sengaja ditinggalin, insya Allah bisa. Bagaimana cara agar hati tetap bersih sementara ada orang-orang yang terus menguji kita supaya hati kita jadi kotor? Ya, saya bilang tadi batasi hubungan sama mereka. Ya, kontek-kontekan semaksimal mungkin kita batasi semua. Orang-orang yang bisa menyebabkan masalah dengan kita secara imaninya, hati kita jadi kotor, ditinggalkan. Kalau bisa ditinggalkan malah lebih baik, gitu kan, diputus kontak. Cari orang-orang yang bisa menjadi pendukung kita untuk bisa membersihkan hati itu. Bagaimana cara menghindari zina dan riba? Ya, paling pertama baca dulu hukumannya. Saya sarankan Anda membaca sebentar, bisa di search, di Google, ditulis hukuman bagi orang yang berzina, hukuman bagi riba. Baca tuh ancaman-ancamannya Allah di situ. Itu yang paling pertama, kiat pertama. Jadi Anda punya informasi kenapa saya harus tinggalkan. Karena selama ini yang membuat orang tidak mau tinggalkan karena dia belum tahu ada apa di belakang itu. Kita tidak mau mengerjakan satu perbuatan karena kita tidak tahu dapat apa di situ tuh. Misal perbuatan baik nih. Kalau ada orang malas sholat karena dia belum tahu ada apa di sholat tuh. Dan dikasih apa sama Allah. Kalau dia baca janji-janji Allah, insya Allah poin pertama akan terdongkrak hatinya untuk mau mengerjakan. Sama halnya dosa. Dia terus mau mengerjakan karena dia belum tahu ancaman Allah di situ, maka dia cari tahu ancaman Allah, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, jauhi semua fasilitas yang mendukung itu. Tontonan yang didengar, tidak boleh lagi lihat semua itu, memang ditutup, ya. Jangan buka. Karena Allah mengatakan, a'udzubillahi wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina itu. Jangan mulai SMS, jangan mulai telepon, jangan mulai nanya, tidak perlu, sudah tutup aja, gitu kan? Udah selesai, tutup, memang begitu. Dan insya Allah kata Nabi SAW, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihatku di saat tidur, maka seakan-akan dia melihatku pada saat terjaga dan syaitan tidaklah dapat menyerupaiku. Juga hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihatku di saat tidur maka sungguh dia telah melihatku. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupaiku. Hadis Tirmidzi dan dia berkata hadis hasan sahih. Apabila Ustaz Khalid pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan di mimpi tersebut beliau memberi nasihat yang belum pernah ada dikatakan pada zaman beliau kepada Ustaz Khalid dan berpesan agar disampaikan juga kepada umat Muslim yang lain. Apakah Ustaz Khalid akan menyampaikan walaupun itu hal baru? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Karena mustahil bertemu antara pesan Nabi SAW yang datang dalam mimpi dengan apa yang telah beliau ajarkan. Dan jadi ulama juga membahas masalah mimpi ini. Yang pertama, hadis ini benar. Tidak ada yang kita ragukan. Kalau orang lihat di dalam mimpinya Nabi SAW, maka itu adalah Nabi SAW. Tapi perlu diketahui, Ibnu Sirin menjelaskan dalam masalah takwil mimpi dengan panjang lebar, perlu diketahui, mimpi yang disebutkan ketemu Nabi SAW adalah mimpi yang memang yang sedang dilihat benar seperti apa yang disebutkan ciri fisiknya Nabi SAW. Misal memang Allah perlihatkan kita melihat secara fisik memang Nabi SAW, bentuk alisnya sudah disebutkan bagaimana, warna kulitnya. Kalau misal maaf, ada orang mimpi Nabi SAW tapi orangnya pendek gemuk, itu nggak benar. Karena Nabi SAW apa ciri fisiknya? Tinggi besar kekar, kan beda. Alisnya Nabi SAW berwarna hitam seperti busur panah.
Kalau dia lihat dalam mimpi alisnya warnanya merah misalnya, itu berarti bukan. Walaupun tersirat di dalam hatinya ini adalah Rasulullah. Karena dipertemukan dengan ciri, karena ini bisa saja gitu kan. Jadi memahami hadis ini adalah kata Ibnu Sirin harus dipertemukan juga dengan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kata beliau, kalau seandainya fisik Nabi nggak kelihatan, ada kadang-kadang orang mungkin cuma lihat punggung, ada kadang-kadang orang cuma lihat dengar suara, alasannya itu adalah suara Nabi SAW. Maka kata Ibnu Sirin harus dilihat pesan yang disampaikan itu, apakah pesan sesuai dengan pesan Nabi SAW di zamannya atau bukan. Kalau bukan berarti itu bukan Nabi SAW. Karena di sini kata-kata melihat Nabi lebih tepat secara harfiah adalah melihat fisik Nabi, gitu kan? Melihat memang Nabi SAW, melihat Nabi SAW, memang betul-betul seperti itu, gitu kan? Saya pernah mengalami melihat Nabi SAW pada saat saya pertama mengisi materi sirah. Itu saya lihat dalam mimpi saya sendiri, Nabi SAW lagi di hadapan saya, dan kebetulan wajah beliau itu sangat dekat, dan saya mempelajari dalam hadis Bukhari tentang ciri Nabi SAW. Alisnya seperti busur panah, hidungnya seperti apa, bola matanya seperti apa, bibirnya SAW seperti apa, dan itu persis seperti apa yang dalam hadis. Dan saya lihat beliau tidak bicara apa-apa, cuma menghembuskan nafas dari hidungnya. Yang dalam mimpi itu saya lihat saya menghirup nafas itu, gitu. Hanya itu saja. Kemudian saya terbangun. Maka saya sangat yakin itu Nabi SAW. Dan saya tahu pada saat itu memang saya sudah membuka kelas khusus untuk belajar mengajar secara intens masalah sirah dan hadis Nabi SAW, gitu kan? Itu yang saya tahu. Jadi di sini perlu kita ketahui, melihat Nabi SAW dalam hadis Bukhari tadi dan Tirmidzi adalah melihat utuh Nabi SAW, melihat utuh. Kita lihat minimal wajah. Nah, kalau kita cuma ini ya, kalau lihat utuh maka itu berarti Nabi SAW. Dan pastikan tidak mungkin Nabi SAW menyampaikan dalam mimpinya apa yang bentrok dengan apa yang ada dalam hadisnya, itu nggak mungkin. Karena tidak mungkin Nabi SAW mengajarkan hal yang salah, gitu kan? Itu kan hal yang baru berarti. Seperti sekarang banyak orang mengaku ketemu Rasulullah SAW, lalu menyampaikan harusnya berzikir membaca 1000 kali kalimat ini dan 1000 kali kalimat ini, dan kalau tidak disampaikan, kalau tidak dikirim dari HP kamu maka kau akan kualat, gitu kan? Itu banyak itu, gitu kan? Pastikan kalau kau tidak kirim, kau hapus, maka akan kualat, diancam 7 hari 7 malam akan datang musibah dan ini semua tidak benar, khurafat. Dari mana ini, gitu kan? Tidak mungkin. Sementara memang wahyu Allah Subhanahu wa taala itu sudah banyak sekali. Wahyu sudah sangat banyak, gitu kan? Jadi kalaupun Nabi SAW datang, Nabi SAW akan mengingatkan umatnya apa yang memang sebenarnya yang dibutuhkan, yang sifatnya sudah ada penyampaian, cuma mungkin umatnya meninggalkannya. Itu bisa terjadi. Dan ini sangat jarang ya. Di antara para sahabat, di antara para tabi'in, kalau kita baca riwayat-riwayat hidup mereka yang ternukil kepada kita dengan izin Allah masih terjaga, itu tidak jarang sekali di antara mereka menceritakan kalau mereka bertemu Nabi SAW. Ada, tapi tidak banyak, gitu kan? Artinya memang di kalangan sahabat pun, di kalangan tabiin, ini bukan sesuatu yang populer, bukan sesuatu yang memang seringnya melihat Nabi SAW dalam mimpi. Sampai saya pernah baca sebuah buku, ada di situ wirid-wirid khusus dibaca untuk ya mimpi Nabi SAW. Dalam mimpi ini tidak pernah sampai ada sunnahnya. Ada yang membaca salawat sampai 1 juta kali, ada yang sholat sampai bagaimana, gitu kan? Itu semua hal-hal yang tidak pernah ada contohnya. Allahu a'lam. Rasulullah SAW bersabda, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aktsar min 70 marrah. Demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah, bertobat dalam sehari lebih daripada 70 kali. Hadis Bukhari. Beliau juga bersabda, Ya ayuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu fil yawmi ilaihi 100 marrah. Wahai sekalian manusia, taubatlah, beristighfar kepada Allah, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana bacaan untuk lafaz istighfar Rasulullah SAW, dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan istighfar, dan seberapa banyak? Syukran. Tentu lafaz istighfar yang ada dalam hadis. Yang pertama, kalau habis salam membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau ini dikhususkan lafaznya, tidak ada azim dan tidak ada tambahannya. Ini hadis Bukhari, dan ini juga dibaca khusus habis sholat, gitu kan? Kalau ini kemudian mau diamalkan dalam hadis Nabi yang masuk dari secara global, karena ini dalam global, satu hari saya beristighfar dan bertobat 70 atau 100 kali, gitu kan? Kedua riwayat kalau kita langsung gabungkan. Kata ulama, boleh dia baca lafaz astagfirullah saja sebanyak ya 100 kali, gitu kan? Kemudian atau 70 kali. Kemudian boleh juga dia menambah dengan wa atubu ilaihi, karena Nabi SAW mengatakan saya beristighfar dan bertobat kepada Allah.
Satu hari 70 sampai 100 kali. Dia boleh mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Boleh 70 sampai 100 kali. Dan ini jumlah kata para ulama yang ditentukan perilaku Nabi SAW kesehariannya. Kemudian ada juga hadis Nabi SAW yang berbunyi tentang sifat Allah Al-Hayyul Qayyum. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Hakim, kata Nabi SAW, siapa yang membaca astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lafaz paling lengkap ini, astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Sebanyak buih di lautan. Maka ini juga boleh diamalkan. Ini juga boleh diamalkan. Allahu alam, yang saya temukan pribadi dengan keterbatasan ilmu saya, 3 lafaz ini. 3 lafaz ini, gitu kan? Yang berbau saya beristighfar kepada Allah ya. Kalau dengan lafaz-lafaz lain ada seperti Rabbighfirli wa li walidayya, ya itu juga ada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ini juga termasuk lafaz istighfar tapi sifatnya umum. Kalau tadi sifatnya khusus kepada dia, gitu kan? Maka itu juga termasuk dalam lafaz-lafaz istighfar. Jadi ini Allah alam yang bisa diamalkan. Kalau masalah jumlahnya kembali kepada penempatan, ya. Nabi SAW mengatakan 70 sampai 100 kali, maka lebih afdal kalau seseorang membaca seperti ini, gitu kan? 70 sampai 100 kali dalam sehari. Ada juga yang memahami tidak? 70 sampai 100 kali sekali istighfar. Pahami ya? Jadi misal pada saat Nabi SAW punya kesempatan beristighfar, bertobat, beristighfar, beliau membacanya langsung 70 sampai 100 kali per waktu itu. Jadi dalam satu hari bisa sampai berapa kali? Kan gitu. Dan ini ternyata juga difahami oleh sebagian besar ulama tabi'in yang diambil dari para sahabat. Makanya ada di antara mereka yang setiap kali tidak ngomong beristighfar, gitu kan? Sebagaimana pernah saya sampaikan kisah Imam Ahmad dengan seorang penjual roti yang memperbanyak istighfar, akhirnya diterima semua doanya, gitu kan. Jadi ya lafaz hadis tadi yang disebutkan ini bisa mengandung 2 makna. Bisa dalam sehari penuh 70 sampai 100 kali, atau 70-100 kali itu di setiap kesempatan pada hari itu dibaca, sehingga kalau kesempatan lain di hari yang sama juga masih dibaca, tapi per satu kali baca itu 70 sampai 100 kali. Allahu a'lam. Bagaimana hukum vaksin atau suntik ketika akan pergi haji? Saya tidak tahu, Allahu a'lam ya. Saya tidak tahu, ini ada yang mengatakan bahannya haram, ada yang mengatakan bahannya halal. Tergantung kepada MUI. Kalau MUI sudah mengatakan itu halal, sudah diadakan penelitian, karena teman-teman MUI punya tim. Kalau saya tidak ada timnya untuk itu, maka insya Allah kita kembalikan hukumnya kepada mereka, gitu kan? Dalam pepatah dikatakan, jadikanlah antara dirimu dengan neraka seorang alim. Artinya kalau sudah ada fatwa dan dia orang ulama yang dikenal, insya Allah sudah cukup, gitu. Kalau imam mereka mengatakan tidak ada masalah, maka lakukan saja. Bagaimana kita tahu adanya bibit iri, dengki dan hasud di dalam hati kita? Tadi saya sudah kasih contoh. Iri, dengki ini adalah kita merasa jengkel, merasa tidak nyaman kenapa orang yang di hadapan kita punya kelebihan, gitu kan? Dan kita berharap kelebihan itu hilang dari dia. Jadi setiap kita lihat, oh kenapa ya dia cantik, kenapa ya dia begini, gitu. Dan ini biasanya kalau dipelihara jadi bahaya nih, gitu kan? Jadi berbahaya kalau hati selalu iri, dengki ini, maka hatinya jadi busuk, dan ini bisa mempengaruhi matanya, namanya mata panas, ain, penyakit ain namanya. Itu kalau dia lihat sesuatu itu bisa merusak, gitu kan? Kata Nabi SAW dalam hadis, mayoritas umatku meninggal memang ajal datang, tapi sebabnya adalah ain, justru karena hasutnya orang, gitu kan? Jadi banyak orang begitu, ada suami istri rusak rumah tangganya karena ain, ada anak-anak sakit karena ain. Sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah melihat seorang anak kecil gagah sekali wajahnya, kemudian saking gagahnya anak itu dihiasi lagi dengan baju yang gagah, anak laki-laki tapi seperti wajah perempuan yang sangat menarik gitu. Kata Utsman, tidakkah kalian letakkan di bawah bibirnya arang, ya bekas masak panci itu biasa ada hitam, diambil hitamnya itu dioles di bawah bibirnya agar ada sedikit ya yang membuat orang tidak hasut dengannya, gitu kan? Orang tidak hasut dengannya. Jadi ini diantaranya itu bisa berpengaruh pada mata sampai pada hal yang rusak. Tapi kalau kita melihat nikmat pada seseorang, kita melihat oh masya Allah nikmatnya, kita merasa Allah berikan kepada dia, lalu kita ya tidak berharap nikmat itu hilang, kita minta kepada Allah diberikan yang sama, itu nggak ada masalah. Itu namanya ghibtah, boleh. Dan tadi sudah saya kasih 3 kiat supaya kita tidak hasut kepada orang, gitu kan? Supaya tidak hasut kepada orang. Allahu a'lam. Apa kriteria orang yang butuh ruqyah? Banyak ya, malas ibadah, sering mimpi buruk, ya,
kemudian sering takut sendiri tiba-tiba, gitu. Sering ketindian, kan? Orang bilang ketindian tiba-tiba kayak nggak bisa nafas, gitu. Nah itu semua ciri-ciri butuh ruqyah. Dan caranya untuk mendeteksi sederhana. Coba baca ayat-ayat ruqyah, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Kafirun. Baca 3 kali, ditiup ke telapak tangan, usap dari kepala sampai ke kaki dengan niat meruqyah diri. Kalau terasa merinding, nggak enak, panas, tiba-tiba mual, mau muntah, nah itu berarti ada reaksi. Dilanjutin ke ruqyah. Ya, bisa berhubungan dengan ustadz-ustadz ruqyah yang pernah saya sampaikan nomornya, atau memang bisa mencari tahu lebih jauh lagi ya. Banyak, ada bahasan sendiri sebenarnya, ada bahasan di YouTube tentang bahasan saya masalah ruqyah. Bisa berobat dengan dengan ruqyah pribadi, mandiri tadi. Bisa juga meminum air yang ditaruh daun bidara, ya, kemudian mandi dengan air bidara, itu semua termasuk bisa dilakukan itu. Atau minta tolong sama para ustadz-ustadz kita yang memang sudah menjalankan itu, ya, meruqyah orang-orang. Saya sudah ngasih tahu orang tua saya tentang sunnah, tapi beliau tetap kekeh pada pendiriannya tentang tahlilan. Bagaimana cara supaya orang tua saya kembali ke sunnah? Kalau sudah disampaikan, tugas Anda sudah lepas. Selebihnya doakan saja. Selebihnya doakan kepada Allah SWT, karena kita tidak punya cara lain. Yang penting sudah dijelaskan kebenaran pada orang yang sedang salah. Mau tanya tentang hadis ini, apakah untuk kalangan kita atau orang-orang fasik, Ustaz? Sesungguhnya yang termasuk yang paling aku cintai di antara kalian adalah paling dekat majelisnya dariku pada hari kiamat. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat majelisnya dariku pada hari kiamat adalah orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Dan sesungguhnya yang paling aku benci di antara kalian dan yang paling jauh majelisnya dariku pada hari kiamat adalah orang yang berlebihan dalam berbicara, sok fasih dengan ucapannya dan sombong dalam ucapannya. Diriwayatkan Tirmidzi. Pertanyaan tadi, apakah hadis ini untuk kita atau orang-orang fasik? Untuk semua umat Islam tentunya, ya. Kita semua kena dalam hadis ini. Jadikan sebagai peringatan, jangan sampai dilanggar, karena memang orang dalam Islam tidak boleh sembarangan ngomong kosong, menjatuhkan orang, tidak ada ilmunya dalam berbicara, itu tidak boleh dalam Islam, ya. Kena dalam ancaman hadis ini. Jadi umum, semuanya bisa kena. Saya baca di sini rumusan masalah. Saya kira makalah nih. Apakah riya termasuk dosa hati? Iya. Tadi saya jelaskan kan, riya, iri, dengki masuk. Apakah orang yang pamer itu selalu dinilai riya? Kalau dia pamer ibadah, iya. Kalau ibadah. Kalau bukan ibadah, maka masuk dalam bab sombong. Ya kan? Pamer mobil, pamer baju itu sombong. Dosanya lain lagi. Tapi kalau dia pamer ibadah, riya. Nah, ibadah apa saja. Gitu kan? Saya baru pulang umroh, saya baru bantu orang, saya baru puasa, saya baru begini. Itu pamer ibadah, berarti riya. Apa yang dimaksud hadis di pembahasan tadi? Hati adalah jantung, karena kalbu beberapa asatidz maksudkan jantung, bukan hati. Ini khilaf diantara ulama tentang masalah istilahnya, gitu kan. Tapi memang yang sering diterjemahkan kalb itu jantung, bisa masuk jantung, bisa masuk hati. Ada yang pendapat yang mengatakan dia jantung di tengah-tengah dada kita. Allahu a'lam. Apakah dimungkinkan ada sunnah yang tidak sampai kepada kita karena itu tidak terjaga seperti Al-Quran? Bisa jadi. Bisa jadi, Allahu a'lam. Jadi kan bisa jadi. Tapi dengan izin Allah, Allah SWT akan menjaga hal-hal yang mendasar bagi umat ini. Bukan mustahil, mungkin ada hadis yang belum sampai kepada kita. Karena sekarang ini masih banyak manuskrip, tulisan-tulisan tangan para ulama dari generasi-generasi emas dulu yang masih belum disentuh sama sekali. Saya kemarin waktu sebelum ke Indonesia dapat penawaran untuk pasca sarjana di Maroko, S2 sama S3 di sana waktu selesai S1 di Madinah. Kemudian pada saat saya sebelum berangkat, ada beberapa teman-teman kita yang sudah mendahului kami ke sana dulunya. Tentu saya tidak berangkat ya, tapi waktu itu sempat saya ngobrol-ngobrol gimana sih sebenarnya keadaan Maroko itu. Kemudian dijelaskan sama dia tentang keterangan semua, dan dia jelaskan di perpustakaan kampus kami saja itu masih ada ribuan manuskrip yang belum tersentuh, belum sama sekali dibukukan, dan itu masih tulisan para ulama-ulama dulu gitu. Masih zaman kerajaan Muwahhidin, Murabitin. Ini masih zaman Abbasiyah ya, tahun 600-an Hijriah, 500 Hijriah itu ada banyak, masih belum disentuh. Bukan mustahil, Allahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi insya Allah yang sudah ada sekarang kita amalkan gitu. Yang tidak boleh itu berjualan di masjid atau
mengumumkan barang hilang. Bagaimana kalau kita belanja online tapi kita sedang di dalam masjid? Setahu saya tidak boleh transaksi dalam masjid, transaksi fisik ya. Jadi menerima uang dan seterusnya. Mungkin kalau kita tarik ke sekarang masalah online di HP, lebih baik jangan, lebih baik, lebih aman jangan. Karena Nabi SAW yang melarang dalam hadis untuk transaksi di masjid. Masalah mengiklankan barang hilang ini hadisnya lain lagi, memang dilarang gitu kan. Siapa yang mengiklankan barangnya hilang di masjid, maka katakanlah padanya semoga barangmu tidak kau temukan gitu kan. Itu memang ada larangan tersendiri, Allahu a'lam. Jadi dia jadikan masjid sebagai tempat iklannya. Ini dibahas oleh para ulama, bagaimana kalau marbot masjid yang menemukan barang dan dia sampaikan. Maka ini ada pendapat ulama yang membolehkan, tidak masuk dalam larangan. Karena larangan ini kalau ada orang yang hilang barangnya, kemudian dia sendiri yang jadikan masjid sebagai tempat pengumuman. Atau setiap kali temukan barang di luar masjid, langsung dibawa ke masjid diiklanin. Nah ini yang disorotin, yang tidak boleh. Ana ingin memperdalam muamalah, maliyah. Nah dia maksudnya harta ya. Masalah ekonomi ini, apakah ada ustadz rujukan untuk bisa kita ikutin untuk memperdalam ilmu? Allahu alam, yang saya tahu ada banyak. Yang saya tahu sekarang yang sudah pulang dari Madinah kan ada dokter siapa? Irwan Tirmizi ya. Kemudian yang lain saya tidak pernah secara khusus tahu, tapi mungkin ya umumnya, insya Allah umumnya teman-teman yang sudah pernah belajar, apalagi tamatan dari Fakultas Syariah, itu umumnya bisa dijadikan sebagai rujukan. Saya tidak ingat sekarang nama-nama mereka, tapi insya Allah tuh tanya saja. Ya, kalau mereka terutama tamatan Mesir, tamatan Madinah, tamatan Mekah, tamatan Mesir, dari Timur Tengah, yang insya Allah bisa dijadikan rujukan. Doakan kita semua agar bisa berangkat haji bersama Ustadz tahun ini. Hai, insya Allah. Kalau tahun ini saya nggak tahu ya, karena saya sendiri belum dapat visa gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya kita